Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, sore ini masih diberi kekuatan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah. Bisa kita sholat asar berjamaah. Juga jangan lupa niat i'tikaf, nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid sunnatan lillahi ta'ala, niat saya i'tikaf di masjid ini. Juga kita ngaji bersama. Dengan ngaji ini kita barangkali mempunyai atau ada ilmu-ilmu baru yang berkaitan dengan kaitan ibadah ataupun kaitan dengan hati kita. Para jamaah rahimakumullah, sekarang bulan Ramadan masuk yang ketiga. Alhamdulillah, kita masih diberi kekuatan oleh Allah untuk melaksanakan puasa ini. Mudah-mudahan terus diberi kekuatan oleh Allah dan terus sehat, terus kita diberi hidayah sehingga kita bisa istiqomah. Amin Allahumma amin. Puasa ini sebagaimana kita ketahui adalah sesuatu yang wajib, yang tidak boleh kita tinggalkan. Sebelumnya saya sampaikan bahwa gula mangkin gadito adalah abekele Ustadz Abdul Hari Sestona. Beliau ada udzur sehingga gula bisa agente beliau. Puasa kewajiban bagi kita. Sekocak wajib pada remah, kotu lakon. Mula ala koda remah, tidak remah mula wajib. Sekocak wajib kuang. Mon ngelakoni panjenengan oleh kejeren, mon tak ngelakoni oleh tindakan. Tindakannya adalah Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui bagaimana tindakan bagi kita yang tidak berpuasa. Para hadirin rahimakumullah, Allah taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dalam ayat ini menjelaskan bahwa puasa itu adalah hal yang wajib, ibadah yang wajib sebagaimana yang telah diwajibkan pada orang-orang terdahulu. Jadi benih cuman mangken, benih cuman lebih panjenengan saya wajib bagi puasa. Mulai Nabi Nuh wajib berpuasa, mulai Nabi Yahya wajib berpuasa, atau nabi-nabi yang lain. Jadi wajib. Makanya gulabi panjenengan nikah napanya mana tidak menganggap berat puasa. Apa nambah? Karena bukan hanya gulabi panjenengan sewajib bagi apa sesarang Allah Subhanahu wa taala. Nabi-nabi sebelumnya sebagaimana kama kutiba alladzina min qablikum. Sebagaimana orang-orang terdahulu sudah diwajibkan berpuasa juga. Meskipun tentunya dalam aspek apa yang sama, mereka ulama berbeda pendapat. Yang jelas sama-sama berpuasa, sama-sama wajib berpuasa. Berapa hari, sapanapa are atau bulan panapa manabi dimin, lenika yang berbeda pendapat ulama. Yang sepakat adalah mereka sama-sama wajib. Masalah bektona, masalah benyakan nika no pada bisa saja tidak sama. Contohnya tangki pada masa Nabi Nuh nega dito pasana benih cuman neng sabulan atau 30 hari. Bahkan pada masa Nabi Nuh nika setahun. Allah alam dalam majarana. Kenapa setahun gantian? Yang jelas 1 tahun puasanya. Gulabi panjenengan kan cuma sebulan bisa 30 hari, bisa 9 hari. Tergantung badana bulan. Itu pun masih banyak di antara kita kadang-kadang rasa malas untuk berpuasa. Padahal Subhanallah ta'ala la'allakum tattaqun.
La'allakum tattaqun ini pasti kamu akan menjadi orang baik. Ini kan la'allakum tattaqun. Kalau umpamanya kita berpuasa, la'allakum tattaqun, pasti akan menjadi orang yang baik. Cuman apa-apa gulabi panjenengan kadang berpuasa masih belum sampai kepada tingkatan itu, tidak muttaqin, tidak menjadi orang yang takwa. Lega dinto cara berpuasanya kita masih perlu dievaluasi. Apa asannya kan apa ampon sesuai dengan syariat nama punten. Napa cuman sekedar katanya fikih esa, katanya tasawuf tidak sah atau seterusnya. Karena kan itu menurut fikih puasa itu adalah sah. Belum tentu menurut tasawuf sah. Apa-apa? Karena tingkatan puasa kita itu bermacam-macam. Sehingga perlu ditanyakan ketipan apa tingkatan puasa kita. Yang jelas kalau betul-betul kita berpuasa maka la'allakum tattaqun, akan menjadi orang yang takwa. Dengan la'allakum tattaqun tadi itu ada beberapa penafsiran. Di antaranya adalah neng kitab itu jelas lagi dengan la'allakum tattaqun tadi itu fisik kita akan menjadi sehat. Jadi mempanjenengan apa sah nikah beten menjadi sehat dengan penafsiran la'allakum tattaqun. Kadito menabi eker-peker secara akal. Timbulnya penyakit ini kasih banyak memang dari makan. Banyak orang sakit ini karena faktor makanan kurang diatur, kurang memilah dan memilih. Coba panjenengan lah celing bae torai, kancana panjenengan umpamana si tada umur mangken, artinya si keluan sareng panjenengan nikah, pas tanya aki, napa saya konsumsi makanannya? Panapa yang dimakan setiap hari? Kadang-kadang kan minumannya salah. Kadang-kadang makanannya juga salah. Artinya benih tingkatan haram ataupun lainnya, tapi kadang-kadang yang membahayakan dalam kesehatan nikah kadang-kadang ilhaban sareng ten gula sareng setuju. Ilhaban artinya dipaksakan. Seperti mungkin minuman-minuman atau mungkin aja banyak minuman-minuman yang secara tidak langsung sebenarnya membahayakan pada kesehatan kita. Kita tidak perlu menyebut merek sejelas. Menabi lebih panjenengan nikah cek sabisana mungkin cek nginum minuman-minuman yang napa sekelas langsung bisa diminum tapi mengandung panas banyak kan, atau mengandung pewarna atau mengandung perasa. Mungkin minuman rasa apel, rasa durian, rasa ini dan itu, ini kan banyak. Nah, ini maksudnya la'allakum tattaqun itu ke sana. Jadi dengan berpuasa kita la'allakum tattaqun itu akan mendapat kesehatan yang prima. Di antaranya gak dito. Ini kan sebagai muqaddimah lagi. Kemudian juga ini kan materi na Ustaz hari ini kan loe pangki. Engke manegan to. Maka nagula sempat resarian mulai gila loe pangki. Seperti abali kasih gila pada masa Nabi Nuh bae tangki, pada masa Nabi Nuh nikah apa sana adalah seperti yang gula setahun. Beda si apa sa sekat arek. Sekat arek nikah ditentukan bukan bulan 50 hari. Berarti tiap tahun sama 50 hari. Cuman apakah bulan Ramadan apapun tenla nikah yang antara ulama bisa berbeda karena apa? Letak persamaan antara puasa dimin dan mangkin nikah adalah yang pasti adalah
sama-sama wajib berpuasa. Meskipun ada ulama yang mengatakan seperti yang kitab Al-Kabir li Imam Ar-Razi ini kan dijelaskan letak persamaan nikah ada dua pendapat. Yang pertama adalah memang dikatakan yang sama adalah dalam kewajibannya berpuasa. Nomor dua, samanya adalah dalam waktu dan kadarnya. Ada yang mengatakan seperti itu. Sejelas kalau kadarnya berbeda-beda kan. Kalau kita sebagai umat Nabi Muhammad ini kan sebulan. Kalau jangan segala Nabi yang setapongkor ini kan bisa setahun, bisa seket hari ini kan kadarnya. Jumlahnya berpuasa itu berapa? Kemudian masalah waktu, kalau waktunya puasa kita, puasana Kanjeng Nabi dan umatnya lebih panjenengan adalah di bulan Ramadan. Bulan Ramadan ini adalah afdhalus syuhur, bulan yang paling utama. Jadi bulan-bulan yang lain ini kalah. Artinya bulan Muharram, bulan Dzulhijjah, ini secara afdhalnya paling afdal, paling utama adalah bulan Ramadan. Karena memang nikah dikemas dengan dengan baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kanjeng Nabi itu adalah afdalun nabi. Nabi si paling utama. Kemudian kita sebagai umatnya adalah afdalul umat, si paling utama. Waktu puasanya dia adalah afdalus syuhur, yaitu bulan Ramadan, bulan paling utama. Ini kan bahwa kita ada di posisi paling utama segalanya. Nabi nagulabi panjenengan paling utama, bulan Ramadan seibaki daga gulabi panjenengan kanggo ngalakoni puasa adalah bulan utama. Kemudian juga umatnya adalah umat yang paling utama. Para hadirin rahimakumullah, setong bakto pada tamu ida Kanjeng Nabi. Tamu ida Kanjeng Nabi kadinto reng lake. Tepalong polong seperti kadinto, artinya para sahabat along polong pah pada tamu datang numpak onta. Onta napa sepangker neng kadisa. Pa langsung moro-moro depak pahatanya. Kema nyaman Nabi Muhammad. Dan kadita Nabi Muhammad atau dia tidak tahu mungkin karena baru ketemu. Kadi masih nyaman Nabi Muhammad. Atau bahasa kasara kadi masih nyaman Muhammad. Boleh ben pasara ben jamaah ni kakak disa. Saya kolek pote sider nyander. Langsung ditanya lagi boleh. Panjenengan kompoya Abdul Muttalib. Ditanya lagi. Engki dapun Kanjeng Nabi. Panjenengan yutus ban Allah taala dak satajana manusia. Engki. Dan terus panjenengan epakon apa sah dalam 1 tahunnya selama 1 bulan. Engki. Ini dasarnya lagi bahwa puasa kita adalah wajib ini. Jadi Rasulullah epakon ban Allah taala apa sah dalam zaman setahun 1 bulan. 1 bulan kadinto belum tentu 30 hari. Jadi belum pasti. Bisa 30 hari, bisa 29 hari. Makanya bahasanya adalah 1 bulan. Benih pasnan ditentukan banyaknya berapa hari. Benih pasnan 20 hari, kenapa 29 hari atau benih 30 hari. Terus tanya lagi boleh. Panjenengan epakon as-salat 5 bekto. Eki. Panjenengan epakon azakat bagi orang yang kaya raya. Eki. Jadi pertanyaan-pertanyaan kali itu adalah cocok semua, termasuk masalah puasa. Pas akhirnya orang nikah pas debu. Amantu bima ji'tabihi. Mana bisa kadito dan gula iman Kanjeng Nabi dak panjenengan, gula parcaja dak panjenengan. Parcaja, artinya langsung iman nih, langsung parcaja. Mungkin dia sudah tahu dari kitab-kitab sebelumnya.
bahwa ada nabi yang bernama Muhammad, aturannya ini, aturannya itu, aturannya ini, dan seterusnya. Sehingga ini adalah langsung iman. Nikah. Kemudian yang menunjukkan dalil bahwasanya puasa kadito adalah mulai sejak dulu. Pernah Nabi Yahya bin Zakaria nikah ipakon ben Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan beberapa hal. Menyampaikan beberapa hal. Di antaranya adalah saampuna Nabi Yahya nikah nerima mukjizat dari Allah, pas mapolong masyarakat, pas aparengoni bahwa Allah taala memerintahkan sesuatu, nikah pahis pada pak. Ben Nabi Yahya sampuna polong seperti kadito pada pak. Di antaranya kewajiban yang ada adalah berpuasa. Jadi Nabi Yahya mendepak dek setejenah para masyarakat boleh datang ke mored ben santre je mau lamangket sampean setejenah kayak pakona pasang. Ini kan dimen nih kan. Artinya bukan masa-masa Rasulullah, tapi masanya Nabi Yahya bin Zakaria. Ini menunjukkan bahwa puasa itu adalah wajib. Nikah di antaranya. Para hadirin rahimakumullah, kemudian dan gula sedikit membaca kitab ini karena materinya Ustadz Hari gula looneng cukan pada nengkak di manika letaknya. Nengkantai dabuaki inna fil jasadi mudghatan idza saluhat saluha biha sairul jasad wa idza fasadat fasada sairul jasad ala wahiyal qalb. Dawuh Kanjeng Nabi dawuhake bahwa neng beten gula panjenengan nika bada mudghah, bada segumpal daging. Katibana apa segumpal daging kadito? Idza saluhat saluha biha sairul jasad. Mun nikah becek maka sakapina beten bisa becek. Artinya nikah barang yang menentukan dalam perubahan atau dalam perilaku kita dalam setiap hari. Artinya sangat berperan, mempengaruhi dalam kehidupan kita. Sebaliknya wa idza fasadat fasada sairul jasad. Umpamana bareng nikah sebenarnya beten gula bi panjenengan nikah. Lo bagus, maka sakapina beten nikah rosak. Artinya rosak dari remah, perilaku kita akan rusak. Kenapa bareng nikah? Ala wahiyal qalbu, yaitu hati. Ate. Jadi setiap orang ini kan punya ate. Ate nikah adalah yang mempengaruhi dalam perilaku kita. Mun kelakona orang nikah becek, insyaallah ate na becek. Mun kelakona orang nikah tidak becek atau belok becek, berarti bisa dipastikan ate na lo becek. Maka ada beda istilah ate na mate, beda ate na odi kan. Seperti saya jelas lagi beri cerantan gula pertama kadisa. Oh, bukan neng kita mungkin. Neng masih dagung dan gula jelas lagi beda ate odi, beda ate mate. Mana bi ate nikah mate, maka bisa saja perilaku gula bi panjenengan nikah akan negatif, akan tidak baik. Mun atene ka odi atau bercahaya, maka insyaallah perilaku gula sareng panjenengan setuju nikah bagus. Di antarana tangki kangkui ma odi ate di antarana along polong seperti ini kini. Along polong nang majelis taklim, nang pengajian. Nikah adalah akan juga membuat ate gula bi panjenengan odi. Dawuh Kanjeng Nabi alaikum bi mujalasatil ulama wa istima'i kalamil hukama. Dawuh Kanjeng Nabi ban pasakko dia along polong toju ban orang si anti ilmu.
Pasekut. Ban pasekut ngedingaki debuna debu atau debuna ulama atau orang yang punya ilmu yang mengandung hikmah. Anapa polanang? Polan Allah Ta'ala kadintoh bisa mau di ateh semate sebagaimana Allah Ta'ala bisa mau di tanah semate kalaben ojen. Mun ate semate nikah bisa epaudi ban Allah Ta'ala kalaben along polong seperti nikah. Along polong ban orang sandi ilmu, along polong pada saat pengajian, merengaki pengajian. Nikah insya Allah sedikit-sedikit hati kita akan semakin baik. Kita pun gelak nih kan. Allah Ta'ala bisa mau di atena orang semate. Jabuna pakar napa ki riset nika penelitian nika. Orang nika mun apolong, panjenengan apolong bi serah bi si A, bi apolong bi fulan bin fulan. Nika ada cahayanya fulan kancan nambian si berdekatan nika yang memancarkan de atena panjenengan. Jadi ate ka ate nika asampung, mun apolong guys. Jadi mun panjenengan sering akompol ban apolong ban orang si atena becek, nika bisa mempengaruhi de atena panjenengan. Kan apolong apa ini kalau? Akan ada sinar dari hatinya orang yang baik tadi menuju sinarnya orang itu. Nika penelitian nika. Artinya makanya benar katanya Rasulullah gila. Katanya Rasulullah gila. Ban pasekut tojuk ban orang-orang sandi ilmu. Ban orang-orang sesering abri nasihat. Kata-kata hikmah sebagus bisa merubah perilaku. Apa polana? Polan Allah Ta'ala bisa mau di atena orang semate. Dan ternyata nih ke penelitian seperti itu. Orang yang berdekatan nih ada cahaya memantul kepada cahaya orang yang lain. Gula jelasnya penelitian ini kan tidak lo oneng, tapi kancatan gula nika badannya mana Profesor Safaruddin nika diantaranya meneliti seperti ini. Jadi penelitiannya adalah seperti nikah. Ternyata diantara penemuannya adalah nikah. Mun orang berdekatan maka ada pantulan cahaya hati yang satunya itu kepada yang lain. Maka namun apolong de orang atau ban orang sebece, insya Allah sedikit-sedikit hati nagu lebih panjenengan akan mengalami perubahan terus. Maka nagu lebih panjenengan ngireng terus akan ke orang sebagus. Karena sedikit-sedikit hati gue lebih panjenengan asampu bersinar. Keng lo ketela, coba ketela. Nah apa nah? Ini kalau ketela nih kan. Jadi enggak dinto, yang namanya mudghah, yang namanya al-qalb ini mempengaruhi terhadap perilaku kita setiap hari. Le qalb nikah atau ate nikah kadang bersih, kadang kotor, kadang bersih, kadang kotor. Saya enggak dinto. Makanya ibadahna orang kan macam kadang toron ibadahna, kadang kenceng sing nglakoni ibadah saya berjamaah, kadang malas saya berjamaah. Kadang malas apa aja nggak apa napa nih kang karena ate aba-oba apa napa mi aba-oba karena terlanjur ngelakon itu sah maka ada bintik hitam dalam hati yang asalnya tidak ada bintik hitam. Jadi gue lebih panjenan umpama apa sanan nggak arasanan orang tengki dan ini kan yang ate berde celeng datang arasanan boleh datang boleh. Kenapa boleh itu saya lebih rajan benerasanan, lebih betengan boleh. Jadi hatinya kan semakin beteng. Makanya ada perubahan. Umpaman panjenengan tangki. Bari ngelakonin sholat duha 4 salaman. Ternyata hari ini cuman 2 salaman. Kan toron berarti. Kita
evaluasi ate gula ni ka anapa. Barangkali beri atau bekele atau betadi ngelakoni dosa yang tanpa kita rasakan. Padahal dosa itu akan mempengaruhi terhadap ati gula lebih panjenengan. Sehingga asal lampak salaman menjadi 2 salaman. Karena males. Siapa aja nggak males, lebih dari 2 males. Ini kan. Inna manidda'a anna lahu sariratan amiratan wa kana qad kharaba ala niyatuhu bitarki ta'ati dhahira fa huwa mudda'in kadzabun. Yang kata dia bagi pasira orang sing ngaku atena bagus. Ngaku tang ate bagus, tang ate bersih. Ngaku aja mola. Cuman wa qad kharaba ala niyatuhu, tapi secara kasat mata perilakunya adalah lo bagus bitar taati dengan cara meninggalkan taat al-zahira. Artinya secara zahir tidak melakukan ketaatan kepada Allah. Fahuwa mudda'in kadzabun, maka orang seperti tadi itu adalah orang yang ngaku-ngaku tapi bohong. Ini kan berarti ate sangat betul-betul mempengaruhi. Jadi meskipun lesan mengatakan tang ate bagus, tang ate becek, atau engkau orang becek, tapi kenyataannya dia tidak sholat, dia malas untuk melakukan ketaatan. Berarti tidak sesuai dengan apa yang menjadi pengakuannya. Berarti orang yang nikah kongakong. Makanya dikatakan yang kata itu adalah fahuwa mudda'in kadzabun, dia adalah seorang pembohong. Dianggap orang tak jujur. Wa man ijtahada fi islahi alaniyatihi bi tahsini ziyhi wa hayatihi wa taqwimi lisanihi, barang siapa yang berusaha untuk memperbaiki perilaku zahirnya, pasera orang yang berusaha kangkui ngoba perilaku aban secara zahir. Dalam mencarana engki secara zahir bagus. Tengkana anggaplah tengkanya neka diusahakan bagaimana bagus. Lisannya dalam ucapannya dipaksakan untuk santun. Artinya berusaha dari sekiranya gerakannya adalah sopan, ucapannya adalah santun. Bagaimana sekiranya gulabi panjenengan nikah memaksakan untuk melakukan ibadah, dengan itu bagi pada saat bergerak bagus, pada saat duduk bagus, pada saat berdiri bagus, pada saat berjalan bagus. Wa taraka batinahu mashkhunan bi khaba'isil akhlaq wa rada'il ittiba' fahuwa min ahli tasannu' war riya. Tapi secara batin orang gelek yang memaksakan berubah perilakunya, batinnya pakun, artinya atena pakun juga, maka orang gelek termasuk orang yang ingin merubah sikapnya tapi sifatnya pura-pura. Sifatnya pura-pura. Jadi intinya bagaimana kita kalau ingin merubah sikap, maka ateh kendupa becek. Intinya sekali topon. Kenapa? Secara zahir umpama gulabi panjinan neka perilaku akan pura-pura becek, tapi ateh pakun kotor, maka ini sementara kan itu. Jadi sementara lo abid, perilaku yang baik itu tidak akan awet. Anapa? Atena lo becek. Makanya
langkah pertama untuk kita merubah sikap itu adalah ateh. Dari caranya, ya cara kita memaksakan kangkui adikir terus, memaksakan kita membaca ayat-ayat Allah, paksa aki. Tak cuma maca Fatihah panjenengan, karena tadi Quran umpamanya Fatihah lang ulang. Atau mentauning Fatihah, Bismillah lang ulang. Solawat dibaca, lenika bisa membici ate. Termasuk jangan sigelet, along polong seperti Kak Dinto adalah salah satu cara kangkui membici ate. Jadi panjenengan nika termasuk orang yang berusaha untuk memperbaiki hati. Anapa polana sering hadir dak berjamaah, hadir dak pengajian, hadir along polong buat orang sandi ilmu dan seterusnya. Dan nikah mungkin sekali itu muka-muka manfaat, muka-muka barokah. Insyaallah laku manabi tabuna nikah maki ketua MUI dan ketua NU. Insyaallah hadir di tengah-tengah kita. Mungkin sekali itu jadi petan gaulah kurang lebih nanyuan sapora. Moga-moga manfaat. Al-Fatihah.